Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanaful Ikram dari kelas 2B D4 TC nomor BP 1911072038. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan mata kuliah elektronika komunikasi, yaitu laporan simulasi FM. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Aprina Adila Asril, STM Komunikom, dan Bu Dery Latika Lerda, STMT. Tujuan percobaan. Tujuan percobaan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, mampu mengoperasikan software LabVIEW dalam pembuatan simulator sistem pemancar dan penerima frekuensi modulator. Yang kedua, mampu memahami prinsip kerja dan proses teknik modulasi dan demodulasi frekuensi modulation. Yang ketiga, mengamati pengaruh atau hasil sinyal output yang diperoleh jika informasi berupa sinyal input sinusoidal atau suara yang terkena noise AWGN maupun tidak terkena noise AWGN. Dan yang terakhir, menganalisa sistem yang dikirimkan dan diterima serta pengaruh sinyal pada kanal AWGN Adaptive White Gauge Noise. Teori penunjang. Frekuensi modulation atau yang disingkat FM adalah modulasi penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau carrier. Jadi, dalam FM terbentuk sinyal pembawa carrier, itu gelombangnya mengikuti perubahan sinyal informasi. Jika sinyal pembawa diselipkan pada frekuensi gelombang pembawa, akan naik menuju harga maksimum dalam arah positif. Kemudian, frekuensi gelombang pembawa sinyal modulasi akan menuju 0. Pada blok integrator memperkuat sinyal arus searah DC maupun arus bolak-balik AC. Pada blok narrowband phase modulator, sinyal pemodulasi digunakan untuk membangkitkan sinyal FM. Dalam komunikasi radio, narrowband phase modulator atau saluran pita sempit adalah saluran di mana bandwidth pesan secara signifikan tidak akan melebihi bandwidth koherensi saluran. Artinya, bahwa saluran yang dipertimbangkan cukup sempit sehingga respon frekuensinya dapat dianggap konstan. Oleh karena itu, bandwidth pesan akan lebih kecil dari bandwidth koherensi saluran. Pada pemancar, modulasi yang menghasilkan deviasi fasa maksimum yang sangat besar digunakan dalam hubungannya sebagai amplitude yang konstan. Pada amplitudo konstan yang berisi pembawa dan komponen sinyal informasi atau sinyal suara dapat ditransmisikan. Pada penerima, loop terkunci fase pita sempit digunakan untuk demodulasi. Loop demodulasi ini secara koheren melacak komponen pembawa dan menghilangkan masalah thresholding yang biasanya dihadapi. Thresholding merupakan batasan yang diberikan kepada sinyal yang muncul saat sinyal telah melalui batasan sinyal itu sendiri. Sinyal masuk pada selang threshold tersebut akan masuk ke dalam proses perhitungan. Pada blok diagram frekuensi multiplier atau menggali frekuensi adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal keluaran yang frekuensi keluarnya merupakan pembentukan dari frekuensi masuknya. Pengganda frekuensi ini terdiri dari rangkaian non-linear yang mendistorsi sinyal input dan akibatnya menghasilkan harmonisasi atau bentuk sinyal input. Persamaan sinyal FN dapat ditulis sebagai berikut, di mana sinyal EFM atau sinyal termodulasi FM, E amplitudo maksimal sinyal pembawa, indeks modulasi FM. Persamaan yang dapat dilihat pada layar tersebut.
Seperti gambar di bawah ini, sesuai dengan namanya, sinyal FM mengalami perubahan pada frekuensinya sedangkan amplitudonya konstan. Ini adalah sinyal pembawa atau carrier, dan sedangkan sinyal informasi, carrier dan informasi terlihat konstan, sedangkan sinyal FM-nya terlihat tidak konstan. Sinyal termodulasi frekuensi ditunjukkan pada gambar 2.8 bagian paling bawah. Dari gambar tersebut, gambar terlihat bahwa sinyal FM mengalami frekuensi yang berubah sesuai dengan perubahan sinyal atau message. Modulasi frekuensi merupakan proses modulasi yang bersifat nonlinear. Akibatnya, tidak seperti pada modulasi amplitudo, spektrum dari sinyal FM tidak dapat dinyatakan secara sederhana, menyangkut hubungannya dengan sinyal pemodulasi atau message. FM merupakan rental frekuensi antara 88 MHz sampai 108 MHz, sehingga dikategorikan sebagai very high frequency. Sedangkan panjang gelombangnya adalah di bawah 1000 kHz, sehingga jangkauan sinyalnya tidak jauh. Modulasi frekuensi memiliki bandwidth yang lebih lebar daripada modulasi amplitudo, sehingga bisa menghasilkan suara stereo dengan menyatukan beberapa saluran audio pada satu gelombang carrier. FM merupakan keuntungan dibanding AM, yaitu lebih tahan terhadap gangguan sehingga dipilih sebagai modulasi standar atau frekuensi tinggi, sehingga potensi gangguan jauh lebih kecil, serta kualitas lebih baik dan daya yang dibutuhkan lebih kecil. Demulasi FM. Demulasi merupakan kebalikan dari modulasi, yang berarti pemisahan sinyal informasi dari sinyal carrier atau sinyal pembawa ke bentuk semula. Ekstraksi pesan dan pesan gelombang bantalan informasi yang dihasilkan oleh modulator diakomodasi oleh demulator. Untuk jenis modulasi tertentu, parameter yang paling penting dari demulator adalah metode demulasi. Ada berbagai teknik yang tersedia untuk bentuk gelombang termodulasi tersebut. Prosedur sebenarnya yang digunakan menentukan kompleksitas equipment yang dibutuhkan dan akurasi demodulasi. Secara umum, demodulasi FM terdiri dari blok limiter, diskriminator atau diferensiator, detektor selubung, dan DC blocking. Blok limiter memiliki fungsi untuk memberikan keluaran berupa sinyal dengan nilai amplitude yang konstan terhadap nilai threshold tersebut. Blok diskriminator atau diferensiator berfungsi untuk memindahkan komponen sinyal message pada selubung sinyal. Sinyal untuk memindahkan komponen sinyal keluaran blok diskriminator merupakan input detektor selubung. Detektor selubung berfungsi untuk mendapatkan selubung sinyal. Komponen sinyal output detektor selubung terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen sinyal DC dan komponen sinyal informasi. Komponen sinyal DC dapat dihilangkan dengan melewatkan sinyal pada blok DC blocking sehingga didapatkan keluaran sinyal informasi. Indeks modulasi. Pada modulasi frekuensi sinyal, pembawa diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan besarnya amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Semakin besar amplitudo sinyal pemodulasi, maka semakin besar pula frekuensi sinyal termodulasi FM. Besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi FM pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut dengan deviasi. Deviasi frekuensi maksimum didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dan terendahnya.
Indeks modulasi FM atau beta merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Kanal AWGN atau Adaptive White Gauge Noise. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara natural pada sistem telekomunikasi. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara natural dalam sistem telekomunikasi dan elektronik. Sinyal noise ini mempunyai frekuensi dan amplitudo yang acak. Noise terdapat di perangkat elektronik maupun di media transmisi. Noise merupakan sinyal tambahan yang tidak diinginkan, sehingga bisa menyebabkan kesalahan transmisi data dan mengakibatkan lambatnya suatu pengiriman pertukaran data atau informasi. Apabila sinyal informasi yang terkena noise, maka akan mengakibatkan sinyal perubahan dari bentuk aslinya. Pada sistem komunikasi, umumnya digunakan kanal gelombang kontinu. Kanal ini merupakan kanal analog yang melewatkan sinyal-sinyal kontinu yang dihasilkan oleh sumber. Pada kanal kontinu, sinyal yang ditransmisikan mendapatkan beberapa gangguan yang disebabkan oleh karakteristik kanal yang tidak linear. Kanal juga memberikan redaman yang melemahkan amplitudo. Selain itu, adanya noise juga menimbulkan kerusakan pada sinyal. Semua pengaruh tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan antara sinyal yang dikirim dan yang diterima, sehingga cenderung menimbulkan kesalahan dalam transmisi data. Pada sistem modulasi memerlukan adanya media transmisi. Dalam hal ini, media transmisi yang digunakan adalah sebuah kanal AWGN. Kanal AWGN umumnya digunakan pada sistem komunikasi analog. Kanal ini merupakan kanal analog yang merupakan sinyal-sinyal kontinu. Kanal AWGN dapat digambarkan seperti gambar di bawah. AWGN, Adaptive White Gauge Noise, merupakan suatu proses skolastik yang terjadi pada kanal dengan karakteristik memiliki rapat daya spektral noise merata di sepanjang range frekuensi. AWGN mempunyai karakteristik respon frekuensi yang sama di sepanjang frekuensi dan variannya sama dengan 1. Pada kanal transmisi selalu terdapat penambahan dirau yang timbul karena akumulasi dirau terminal yang dari perangkat pemancar, kanal transmisi, dan perangkat penerima. Dirau yang menyertai sinyal pada sisi penerima dapat didekati dengan model matematis statistik AWGN. Secara umum, kanal AWGN memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, kanal menyediakan transmisi bebas error dalam bandwidth B dengan memberikan penguat untuk menangani rugi-rugi transmisi. Yang kedua, kanal membatasi input dari sumber sebagai sinyal pita terbatas dengan daya rata-rata S. Yang ketiga, sinyal yang diterima pada tujuan terkontaminasi oleh penjumlahan dengan white gauge noise dengan bandwidth B dan daya noise N sama dengan mikro B adalah kerapatan spektral daya noise. Sinyal dari noise berdaya impeden sehingga R sama dengan S tambah N. Selain itu, adanya noise juga menimbulkan kerusakan pada sinyal, sehingga pengaruh tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan antara sinyal yang dikirim dan data yang diterima, sehingga cenderung menimbulkan kesalahan pada transmisi data. Selanjutnya yaitu LabVIEW. LabVIEW adalah singkatan dari Laboratory Visual Instrumentation Engineering Workbench, sehingga sama dengan bahasa pemrograman yang biasa digunakan seperti MATLAB, Visual Basic, C++. Tetapi aplikasi tersebut masih menggunakan text-based sebagai bahasa pemrogramannya. Sedangkan LabVIEW berbasis on graphic-based pemrograman yang mana programnya tersebut blok-blok diagram, sehingga LabVIEW dikenal sebagai software yang bahasa pemrogramannya berbasis graphical programming.
LabVIEW merupakan aplikasi pemrograman yang diproduksi oleh National Instruments dengan konsep yang berbeda. Misalnya saja, dengan Visual Basic, pada Visual Basic programmingnya berdasarkan skrip atau tulisan yang kita ketikkan, sehingga pada LabVIEW programnya dengan menghubungkan gambar-gambar atau blok-blok diagram. LabVIEW lebih fokus pada measurement dan testing. Pemrograman LabVIEW disebut juga Visual Instrumentation karena tampilan dan cara pengoperasian program yang dihasilkan mirip dengan instrumen sesungguhnya. LabVIEW mempunyai daftar perpustakaan atau library, contohnya program aplikasi seperti data akuisisi, GPIB atau General Purpose Interface Bus, dan kontrol instrumen serial, analisis data, presentasi data, dan penyimpanan data. Selain mempunyai library, LabVIEW juga mempunyai berbagai contoh yang terdapat pada LabVIEW itu sendiri. Misalnya, konversi temperatur, menghitung volume suatu bangun, mempunyai database, dan lain-lain. Dalam menjalankan program, dapat juga user melihat aliran data yang terjadi ketika program tersebut berjalan dan dapat dilihat pada blok diagram. Kelebihan menggunakan LabVIEW adalah mudah dipelajari karena pemrograman berbasis grafikal atau visual, sehingga otak manusia lebih mudah dan mengingat, dan flow programmingnya juga terlihat jelas. Kekurangannya, untuk saat ini di Indonesia masih kekurangan bahan atau referensi untuk mempelajari software LabVIEW. Pada LabVIEW ada komponen utama, tempat program-program yang akan kita desain, disebut VI atau Virtual Instrument. Di dalam LabVIEW ada 3 buah komponen utama, yaitu front panel. Front panel adalah suatu komponen utama LabVIEW yang background berwarna abu-abu terdiri dari kotak-kotak. Pada tampilan general front panel ini merupakan ditambahkan kode yang dipresentasikan oleh simbol dan fungsi yang mengatur objek. Maksudnya adalah front panel ini tempat mendesain. Kontrol ada instrumen, mekanisme memasukkan dan menyuplai data dari blok diagram yang mencakup knob, push button, dial, mekanisme masukkan lainnya. Sedangkan indikator adalah instrumen mekanisme keluaran yang menampilkan data dari blok diagram, mencakup grafik dan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, front panel memerlukan sebuah control palette. Control palette terdiri dari beberapa menu kontrol dan menu indikator. Kontrol dan indikator tersebut tersedia dari subpalette yang berbeda. Control palette menyediakan beberapa menu seperti boolean, numeric, grafik, hierarchy, dan cluster, IO, string, dan path. Seperti pada gambar ini merupakan tampilan dari control palette. Yang kedua yaitu blok diagram. Blok diagram merupakan komponen LabVIEW yang digunakan untuk melakukan pemrograman atau apa yang disebut dengan yang dikerjakan oleh user. Di dalam jendela blok diagram tersebut terdapat source kode simbol yang digunakan untuk menulis perintah atau merupakan pemrograman dengan menyusun blok-blok diagram. Blok diagram sebagai di mana user menghubungkan komponen sehingga program dapat berjalan. Pada bagian ini user juga dapat memelihara aliran program yang berjalan. Ini adalah tampilan dari blok diagram. Dalam blok diagram tersebut, function palette yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk dalam blok diagram tersebut, function palette yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk manipulasi input. Contohnya fungsi array, matematika, fungsi IO, dan sebagainya. Klik kanan pada jendela blok diagram, maka akan muncul palette function. Palette function ini hanya ada jika jendela blok diagram. Palette ini digunakan untuk mengambil ikon-ikon guna membantu program di blok diagram. Yang ketiga, ada tipe data. Dalam membuat program aplikasi virtual instrument, harus diperhatikan tipe data
tiap simbol yang ada agar data flow dapat berjalan semestinya. Tipe data yang tersedia yaitu numerik, boolean, dan string. Tipe data dari sebuah simbol dapat diketahui dari warna node dan pada warna kabel ketika dihubungkan ke simbol lainnya. Untuk tipe data numerik ditandai dengan warna orange untuk bilangan float atau biru untuk bilangan integer. Tipe data boolean ditandai dengan warna hijau atau tipe data string ditandai dengan warna merah muda. Bahan dan peralatan yang digunakan untuk praktek ini yaitu laptop dan software LabVIEW. Dan langkah-langkah percobaannya. Yang pertama yaitu install software LabVIEW di laptop. Kedua, cari folder simulator FM di laptop Anda. Klik FM Simulator. Untuk menjalankan simulasi FM, klik simbol. Akan muncul yang keempat, noise AWGN off. Berikan frekuensi informasi 1 kHz dengan amplitudo 1 VPP dan memberikan sinyal pembawa carrier 10 kHz dengan deviasi 5 kHz. Amati sinyal keluaran pemancar FM dan menerima FN spektrum frekuensi. Buktikan indeks modulasi dan dihasilkan simulasi dengan rumus bandwidth. Setelah melakukan bagian keempat, lanjut dengan langkah kelima. Dengan menaikkan tegangan informasi VPP menjadi 5 VPP, 10 VPP dan 15 VPP dan 25 VPP. Amati sinyal keluaran pemancar FM dan menerima FM spektrum frekuensinya perubahan dari kenaikan tegangan input informasi dan analisa. Yang keenam, data sesuai dengan langkah keempat rubah. Langkah keempat tersebut tinggal kita rubah deviasi frekuensi ke 10 Hz, 5 Hz, 15 Hz, 25 kHz, 50 kHz, 75 kHz, semuanya dalam bentuk kHz. Apa yang terjadi? Berikan analisa serta buktikan indeks modulasi yang dihasilkan modulasi dan rumus bandwidth. Sesuai dengan langkah 4, 5, dan 6, hidupkan noise AWGN on dan berikan noise AWGN 1 mili, 50 mili, 75 mili, 100 mili, 200, 500. Amati dengan langkah-langkah yang sama yaitu pada langkah 4, 5, dan ke-6. Yang menjadi perbedaannya adalah dalam hal tersebut menghidupkan noise AWGN. Setelah melakukan percobaan dan mengumpulkan semua data yang telah saya lakukan, maka saya dapat memberikan analisa data dengan melakukan percobaan atas simulasi pemancar dan penerima FM dengan menggunakan software LabVIEW 2019 serta diperoleh data dan perbandingannya yang tertera pada data percobaan. Dilihat dari percobaan pertama merupakan langkah keempat di mana dengan memasukkan frekuensi informasi 1 kHz, amplitudo 1 VPP yang berarti amplitudo 0,5 VP volt peak, frekuensi sinyal carrier 10 kHz, serta frekuensi deviasi 5 kHz. Selanjutnya, tampilan LabVIEW ketika dijalankan yaitu sinyal carrier memiliki gelombang yang mengikuti perubahan sinyal informasi dengan periode pada sinyal carrier yang lebih besar daripada sinyal pembawa. Untuk sinyal keluaran FM memiliki amplitude yang konstan dengan frekuensi gelombang perubahan sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Selanjutnya, sinyal pemodulasi sinyal penerima FM dan data percobaan dilihat bahwa gelombang sinyalnya memiliki patah-patahan. Demodulasi sendiri digunakan sebagai pemisah sinyal informasi di mana sinyal carrier menjadi bentuk semula. Dan untuk membuktikan indeks demodulasi dan bandwidth pada simulasi dan teorinya, indeks demodulasi sendiri adalah perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi, di mana deviasi frekuensi maksimum ialah selisih antara frekuensi modulasi tertinggi dengan terendahnya. Jadi, kesimpulannya itu pada percobaan didapatkan bahwa ada
bahwa dari percobaan 4 sampai 6, tanda pengaktifan AWGN dihasilkan sinyal modulasi yang sesuai pada pernyataan secara teori, yang mana frekuensi modulasi adalah modulasi atau penumpangan sinyal carrier yang akan mengubah frekuensi dari sinyal pembawa atau carriernya. Untuk sinyal keluaran, FM memiliki amplitude yang berubah dengan pengaruh dari frekuensi modulasi serta tegangan informasi, sedangkan dengan frekuensi gelombang yang berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Kesimpulan kedua, noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara alami, yang mana noise ini merupakan penyebab kesalahan transmisi data yang mengakibatkan lambatnya suatu pengiriman pertukaran data atau informasi. Pada percobaan ke-17, pada percobaan ke-7 dengan meniru atau mengulang semuanya percobaan ke-4 sampai ke-6 hanya mengaktifkan mode AWGN atau noise, didapat bahwa semua hasil gelombang penerima FM itu mengalami gangguan atau perubahan. Namun pada AWGN 1 mili semua gelombang penerima FM hanya sedikit mengalami perubahan dan hanya terdapat perubahan kecil. Di sini dapat diketahui bahwa salah satu keunggulan modulasi FM adalah lebih tahan dari noise. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Hanaf Al-Ikram mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.